Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah filologi. Filologi berasal dari bahasa Yunani, yakni philos dan juga logos. Philos artinya cinta dan logos artinya ilmu, kata, tulisan, dan juga kebudayaan. Arti filologi ialah eh, ilmu yang mempelajari manuskrip yang bertujuan untuk mengungkapkan warisan budaya yang terkandung di dalam teksnya. Objek material dari filologi ini berupa manuskrip yang berisi teks yang ada di dalamnya. Kemudian, filologi ini memiliki dua tujuan, yakni ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari filologi ini ialah yang pertama, memahami sejauh mana perkembangan suatu bangsa melalui sastranya, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ialah memahami makna dari fungsi teks bagi masyarakat, penciptanya, atau pengarangnya. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan yang ada. Kemudian, tujuan khususnya ialah yang pertama, menyunting sebuah teks yang dipandang dekat dengan teks aslinya. Yang kedua, mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Yang ketiga, mengungkapkan persepsi pembaca pada setiap kurun penerimaannya. Hasil dari penelitian filologi ini sangat berguna untuk referensi sejarah seperti sejarah perkembangan agama, kebudayaan, kebahasaan, kemudian untuk hukum adat, dan juga sebagai referensi publik. Filologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji terkait sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah kuno. Naskah-naskah atau manuskrip ialah sebuah teks yang berusia 40 tahun atau lebih. Kemudian teks ini bisa saja terdapat di berbagai media seperti pelepah atau kulit kayu, batu, kertas, dan lain sebagainya. Tujuan dari filologi ini adalah untuk menyunting sebuah teks yang dipandang mendekati teks aslinya, mengungkapkan sejarah yang terkandung di dalam teks, dan mengungkapkan resepsi pembaca pada setiap kurun penerimaannya. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis manuskrip, yakni ada manuskrip Islam, manuskrip Jawi, dan juga manuskrip Pegon. Kemudian, sejarah dan perkembangan filologi di Eropa, dunia Islam, dan juga Nusantara. Yang pertama, filologi di Eropa. Nah, filologi di Eropa ini berkembang sejak abad ketiga sebelum Masehi di Iskandaria pada masa Yunani kuno. Istilah filologi pertama kali digunakan oleh Eratosthenes yang merujuk pada sekelompok ahli teks-teks klasik Yunani. Pengkajian terhadap naskah-naskah klasik dan kegiatan ini merupakan bagian dari ritual pemujaan terhadap Dewi Muses yang dianggap sebagai dewi ilmu pengetahuan, dan kegiatan filologi ini berpusat di kuil Meses yang disebut dengan museum. Kegiatan filologi ini berhasil membaca pada abad ke-18, para ahli filologi berhasil membaca naskah-naskah Yunani yang ada pada pegunungan Papirus dengan tulisan Fonisia yang kemudian disebut sebagai huruf Yunani. Tak hanya memahami teks, para ahli juga menyalin kembali naskah yang ada. Teks yang telah ditelaah dan dikaji tidak hanya terfokus pada teks-teks sastra saja, melainkan juga pada ilmu-ilmu lain seperti filsafat, kedokteran, hukum, dan juga lain sebagainya. Pada masa ini, filologi bertujuan untuk menyelamatkan teks-teks Yunani dari kepunahan. Kegiatan penyalinan teks di Yunani juga dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan. Namun para pedagang naskah tidak melakukan penyalinan dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak terjadi kesalahan dan yang menyimpang dari naskah aslinya, hingga naskah-naskah tersebut beredar di masyarakat. Nah, kemudian para pustakawan Yunani seperti Zenodotus, Apollonius, Rhodius, Eratosthenes, Aristophanes, dan juga Aristarchus berusaha untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut dengan mengembalikan teks-teks yang beredar sesuai dengan yang asli. Nah, mereka ini menerapkan metode khusus hingga akhirnya teks-teks Yunani tersebut dapat diselamatkan dan didapat dengan keadaan yang relatif bebas dari penyimpangan. Bahkan mereka juga berhasil menetapkan teks-teks yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi sebagai standar teks. Saat terjadi perpindahan kekuasaan oleh bangsa Romawi di
Eropa Selatan, terjadi perkembangan dalam filologi. Nah, filologi ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode kejayaan, periode kemunduran, dan juga periode Renaissance. 1. Periode kejayaan. Pada periode kejayaan ini berlangsung pada abad ketiga dan juga abad kedua sebelum Masehi. Disebut dengan zaman kejayaan filologi Alexandria atau filologi mazhab Iskandaria. Terdapat banyak naskah yang tak tertandingi, buku yang jumlahnya tak terhitung, dan juga yang tak terhitung sehingga membuat filologi semakin semarak dan menjadi kegiatan yang berarti. Masa kejayaan ini bermula di Yunani yang kemudian berlanjut ke Eropa Selatan karena jatuhnya Iskandaria ke tangan bangsa Romawi. Para ahli filologi masa ini pun memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Muncul cendekiawan yang menamai dirinya dengan mazhab Iskandaria, yakni seperti Aristophanes, Crates, Malus, dan juga Dionysius Rex. Muncul pusat-pusat studi teks di Yunani, muncul kebiasaan tafsir terhadap isi naskah pada tepi halaman, dan juga muncul penulisan baru dalam kajian Bible. Yang kedua ialah periode kemunduran. Zaman keemasan berakhir diawali oleh tindakan dari Ptolemeus Eucrates II yang memberikan instruksi untuk menyiksa tokoh-tokoh sastra Yunani yang ada pada masa itu. Nah, Romawi telah terpecah menjadi 2 bagian, yakni menjadi Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Terjadi kemunduran di Romawi Barat karena adanya pengalihan perhatian bahasa dan teks Yunani ke dalam bahasa dan teks Latin. Yang ketiga ada periode Renaissance. Nah, timbul kesadaran baru di Eropa pada abad ke-14 terhadap hal-hal klasik dari Yunani dan Romawi dikarenakan rasa bosan mereka terhadap ilmu filsafat keagamaan. Zaman Renaissance ini sering dihubungkan dengan gerakan humanisme. Perintis gerakan humanisme ialah Lovato Lovati yang merupakan hakim di Italia. Ia sangat tertarik pada puisi-puisi klasik dan penggalian teks-teks yang tua yang tidak diketahui oleh orang-orang. Gerakan ini diikuti oleh penyair bernama Francesco Petrarca dan Giovanni Boccaccio yang merupakan ahli bahasa Yunani dan Latin. Petrarca disebut sebagai pelopor gerakan humanisme dan mendapat julukan First Modern Man of Letters. Kekaisaran Romawi Timur runtuh pada tahun 1453 oleh bangsa Turki, sehingga menyebabkan banyak sarjana Romawi Timur yang melarikan diri ke Roma dan mendapatkan kedudukan yang terhormat karena keahlian mereka dalam teks-teks Yunani dan juga Romawi, yang mana pada waktu itu menjadi kegemaran masyarakatnya. Kehadiran dari pelarian ini menjadikan gerakan Renaissance semakin berkembang. Nah, pada abad ke-15 ditemukan mesin cetak oleh Gutenberg yang kemudian membuka perkembangan baru dalam filologi. Perguruan tinggi semakin banyak dan kemudian mempengaruhi dari perkembangan filologi ini. Kegiatan filologi mulai diarahkan pada kajian teks-teks non-klasik dan juga pada abad ke-19, linguistik memisahkan diri dari filologi, sehingga pada abad ke-30 terjadi pengertian filologi di kawasan Anglo-Sakon berubah menjadi ilmu bahasa atau linguistik, sedangkan di Eropa masih menggunakan telaah teks klasik dan aslinya. Nah, yang kedua, filologi di dunia Islam. Filologi ini juga disebut sebagai filologi Timur Tengah. Kajian filologi di Timur Tengah bermula sekitar pada abad ke-4, yakni sebelum masuknya Islam. Beberapa daerah di Timur Tengah terdapat pusat-pusat kajian teks. Awal mula dari kajiannya ialah Injil. Kemudian kawasan Timur Tengah mendapat pengaruh dari Yunani dan juga dari Yunani lama dalam filsafat dan ilmu-ilmu eksakta semenjak Iskandar Zulkarnain menanamkan kebudayaan di wilayah Mesir dan sekitarnya. Sejak masa tersebut terdapat banyak tempat-tempat studi ilmu pengetahuan dengan Gaza sebagai pusat oratori, Beirut sebagai pusat hukum, dan Edesa dan Antioch sebagai pusat kebudayaan Yunani. Nah, kota Edesa ini menjadi tempat berkumpulnya para ahli filologi yang mendalami naskah-naskah kebudayaan Yunani kuno.
Kota Edesa mengalami perpecahan gereja pada abad ke-5 yang kemudian menyebabkan para ahli bidang pengetahuan mengungsi ke daerah lain seperti kawasan Persia. Pada masa ini, naskah Yunani banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani dan selanjutnya ke dalam bahasa Arab. Kemudian pada abad ke-8, bahasa Suryani mulai tergantikan oleh bahasa Arab. Hingga pada akhirnya di abad ke-13, terjadi penaklukan oleh bangsa Mongol yang membuat penggunaan bahasa Suryani semakin redup. Dan puncaknya di abad ke-14, bahasa Suryani telah tergantikan secara penuh oleh bahasa Arab. Nah, bangsa-bangsa Timur Tengah memang dikenal sebagai bangsa yang memiliki dokumen lama yang berisi nilai-nilai yang agung. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab dan Persia telah memiliki karya sastra dalam bentuk prosa dan juga puisi. Terdapat 3 proyek besar dalam dunia Islam yang melibatkan filologi. Yang pertama ialah saat kodifikasi Al-Quran, hadis, dan juga proses asimilasi ilmu, pengetahuan, dan sains dari peradaban-peradaban lain seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Masa keemasan filologi di Timur Tengah terjadi pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Muncul nama Hunain bin Ishaq yang dikenal sebagai penerjemah dan penyalin naskah yang handal dan juga disegani. Terdapat kajian terhadap naskah-naskah Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Daulah Islamiyah pada saat itu berkembang dan mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan besar seperti Persia dan Romawi Timur. Kedatangan pasukan Islam ini tidak membuat kajian teks-teks Yunani tersebut terhenti, justru malah membuat kajian tersebut semakin maju dan mereka justru mengkaji dan juga menerjemahkan teks-teks tersebut. Dalam perkembangannya, kedatangan bangsa Barat di Timur Tengah membuat kajian filologi semakin meluas. Nah, sehingga mengakibatkan banyak teks yang diteliti dan juga terjadi perpindahan naskah ke tempat-tempat koleksi di naskah di Eropa. Pada abad ke-8 hingga abad ke-15, di mana kekuasaan Daulah Bani Umayyah meluas ke Spanyol, ia membuat dimensi baru bagi karya tulis dari kawasan Timur Tengah yang masuk ke daratan Eropa. Ilmu pengetahuan Yunani telah diserap oleh bangsa Arab dan Persia, dikenal di Eropa dan membuat naskah-naskah tersebut dikaji di negara-negara Eropa. Kemudian yang ketiga, filologi di Nusantara. Filologi di Nusantara ini memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan adanya kerajaan Islam serta kehadiran naskah kuno. Nah, disebutkan bahwa dalam sejarah ulama Nusantara, para ulama membuat karya dalam bentuk manuskrip atau tulis tangan. Selain itu, perkembangan filologi di Nusantara juga tak terlepas dari adanya kolonialisme, imperialisme, dan juga penyebaran Injil. Hasrat mengkaji naskah-naskah Nusantara timbul karena kehadiran bangsa Arab di Indonesia pada abad ke-16. Nah, yang pertama yang mengetahui adanya naskah-naskah lama adalah para pedagang dan muncul seorang bernama Frederick de Houtman yang memiliki minat besar terhadap kebudayaan Nusantara dan menerbitkan buku bahasa dan juga kamus bahasa yang ditemui di daerah Melayu dengan tujuan untuk menunjang pengetahuan tentang pemahaman kebudayaan Melayu yang kemudian menarik bangsa Eropa hingga akhirnya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kedua, naskah-naskah mendapat perhatian dari penginjil. Penginjil bernama Leigh-Dekker menaruh minat kepada naskah-naskah Melayu hingga kemudian diteruskan oleh penginjil setelahnya, sehingga banyak penginjil-penginjil lain yang menyebar ke daerah-daerah di Indonesia dan juga menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan daerah yang didapat. Pada pertengahan abad ke-19, kegiatan filologi di Indonesia bermula dan juga dimulai oleh sarjana-sarjana Eropa. Terjadi kegiatan penyuntingan teks. Pada abad ke-20, banyak diterbitkan naskah keagamaan, baik naskah bahasa Melayu maupun Jawa. Pengkajian terhadap teks keagamaan ini terus berkembang. Terdapat metode kritik naskah dan juga kemudian telaah naskah Nusantara yang dianalisis berdasarkan ilmu sastra barat. Nah, perintis filologi di Indonesia ialah Husein Jayadiningrat, Purba
Yakara, Prijana, Priyohutomo, Chan Chu Sim, yang kemudian diteruskan oleh filolog sesudahnya seperti Sucipto Wirya Suparto, Slamet Mulyana, Teuku Iskandar, Haryati Subadyo, dan diikuti oleh generasi setelahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.